Fir, sumpah Fir. Tahu nggak? Apa? Hah? Beneran? Ya, kita sekelompok ke kelas. Coba dong mau lihat, gue belum lihat kamu pemberitahuannya buka hati kawan dari tadi. Oh iya, ini nama kita berdua ya, kita sekelompok. Iya, sabar banget ketemu teman-teman yang lain. Excited banget. Jadi yuk, kita pulang bareng aja yuk. Kayaknya gue ngevlog aja deh. Hai guys, kembali lagi ke vlognya Ruby Ala-Ala. Jadi, gue lagi nungguin notifnya dari dosen. Mereka itu mau ngirimin buat kelompok KKN guys. Jadi minggu depan gue udah mulai KKN. Jadi sambil dapet bersih. Dia rumahnya bersih. Oh my god, udah muncul. Bentar. Oh my god. Wah. Masuk ke Banjar. Keren banget ini pasti. Banget sih hidup gua. Semoga dong kelompoknya datang. Ya ampun, banyak banget. Apa sih? Nah, dikasih masuk. Ya, santai aja kali lah. Gue juga anak asli desa soalnya. Pasti gampang urusnya. Tidur dulu aja. Ra, kamu udah dapat belum daftar sama anak-anak yang mau KKN? Wah, kalau daftarnya belum sih Pak saya. Oh iya, dan bisa kirim ya. Ya, Kayaknya mereka sebentar lagi bakal datang. Kita harus semuanya siap-siap buat mereka. ya siapa? Saya dan teman-teman Karang Taruna udah standby buat di sini. Siap bantu apa aja untuk mereka. Ya semoga mereka bisa betah lah di desa ini. Semoga kedatangan mereka bisa bawa angin segar untuk desa. Ya, benar. Akhirnya, tiba juga saat yang dinanti. Setelah bertahun-tahun duduk di bangku kuliah, menghafal teori, dan mengerjakan tugas, kini saatnya kami turun ke lapangan. Bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai agen perubahan. Ilmu yang kami dapat bukan untuk disimpan, tapi untuk diamalkan. Perjalanan ini pasti akan mengajarkan kami banyak hal tentang kehidupan, tentang arti kerjasama, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang berguna, menuju semaju, menuju awal dari segalanya. Mendung banget guys. Mending gue pakai sepatu lagi astaga. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum semuanya. Maaf ya tadi hujan jadi agak telat dikit. Sorry. Kita dia emang lagi deras banget ya dari tadi. Wah, ini ya kelompok kita. Hai semua, kenalin gue Yuna dari Teknik Industri. Gue bakal bantu buat atur sistem jadwal kita biar kegiatan kita cepet sama rapi. Hai Yuna, aku Caca dari Teknik Biomedis. Senang banget satu kelompok sama kalian. Halo Caca. Halo semuanya, kenalin nama gue Rahel. Kalian bisa panggil gue Rai aja. Nah, gue dari jurusan kesehatan masyarakat nih. Jadi untuk urusan data kesehatan masyarakat di sana bisa serahin ke gue. Oke. Halo Rahel. Halo semua, kenalin gue Amora dari Ekonomi. Wah, ternyata kita banyak banget ya dari berbagai jurusan. Iya, seru banget deh. Makanya nanti gue bakal bantu manajemen dan usaha warga. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Suara. Iya bener banget tuh, aku Lia dari jurusan psikologi dan ini temen aku Vira dari jurusan psikologi juga. Halo guys, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke Vira. Iya, salam kenal. Salam kenal. Halo, gue Lili dari BK. Lucu banget sih. Halo semuanya, kenalin gue Ruby dari Teknik Arsitektur. Halo semuanya, salam kenal ya. Halo semuanya, kenalin, gue Ezra. Gue dari ilmu komunikasi. Kebetulan banget ini satu kelompok. Gue nih anak asli desa sana karena nenek gue besarnya di sana. Salam kenal semuanya. Mantap banget. Halo Ezra. Wah jadi kita punya pemilik desa di situ ya. Iya. Oh ya kemarin aku apa dari pemerintahan ya. Oke. Salam kenal apa? Oke, kita kan mau KKN nih. Masa iya nggak ada ketuanya? Kira-kira di sini ada yang mau jadi ketua nggak? Siapa ya? Siapa ya? Iya bener banget, harus ada struktur organisasi dong biar jelas kerjanya. Menurut kalian siapa yang cocok jadi ketuanya? Siapa ya? Siapa ya? Kalau menurut gue ya, kayaknya sih Hafa ya. Soalnya dia tuh kelihatan kayak bisa dipercaya dan tegas gitu ya. Iya bener banget. Setuju sih. Gimana kalau Hafanya? Wah apa aja nih? Ya udah deh kalau kalian percaya sama aku. Terus untuk wakilnya siapa ya? Siapa ya? Gimana kalau Amora aja cocok banget ya sih guys? Iya bener banget guys. Oh my god. Boleh. Biar cocok kan, cewek sama cowok jadi seimbang kan? Iya bener. Gue siap banget bantu. Oke. Mantep. Makasih banyak ya Mora ya. Untuk selanjutnya itu oh ya sekretaris. Sekretaris mau jadi siapa ya guys? Siapa dong? Kalau untuk sekretaris, kalian gimana kalau aku sama Vira aja yang urus administrasi sama dokumentasi? Cocok gak sih sama jurusan kita? Setuju nggak? Setuju banget, gak apa-apa. Setuju banget guys. Oke untuk Lia sama Fira jadi sekretaris. Selanjutnya itu bendahara. Yang mau jadi bendahara siapa? Itu dia, kalau urusan bendahara itu serahin aja ke gua jago banget buat catat-catat semua kebutuhan kita dan belanja. Jadi dijamin aman dan amanah. Oke. Mantap banget. Terus gue dari teknik industri bakal bantu atur sistem kita biar kegiatan kita tuh efisien ya guys. Oke. Oke Yuna. Kalau gue kan arsitektur nih, jadi gue fokusnya ke desain sama penerapan di bangunan aja nggak sih. Terus Caca di kesehatan ya nggak sih, biomedis ya kan. Kalau gitu Lili dari BK siap urus bimbingan konseling ya. Siap bos. Oke. Gue siap jadi koordinator dan publikasi di desa-desa sana. Jadi kalau kalian mau ngobrol sama warga-warga desa sana, gue siap bantu. Dan gue juga bakal jadi dokumentasi di desa sana. Jadi aman aja. Oke, kita udah lengkap nih struktur kita. Jadi untuk sekarang mari kita pulang karena besok kita mau berangkat ke desanya. Oke, see you ya guys. See ya. Akhirnya sampai. Ayo guys, aduh. Akhirnya ya nyampe ya, sampai. Ya ampun. Ini semua. Yuk kita masuk.
datang anak-anak, saya Willy, kepala desa di sini. Karena kalian baru dari perjalanan jauh, kalian pasti lelah. Kalian bisa beristirahat sekarang. Anggi, baik Pak. Assalamualaikum Pak Willy, assalamualaikum semuanya. Izra, lu dateng Izra. Izra, itu akhirnya kesini ya. Nyangka Pak juga. Gue juga gak nyangka lu kesini. Ayo guys, ambil dulu guys. Yuk. Ini Jia on the track. Aduh, bener banget. Aku bener. Thank you. Aduh, berat. Capek banget. Capek banget ya ampun. Sabar nih guys. Nah, saya kesini, saya mau bahas program kerja kalian selama sebulan itu apa. Oh, gitu ya. Oke, Pak. Siap. Nah iya Pak. Coba sini saya lihat dulu. Iya, bagus. Nah, karena kalian udah lelah, saya bawa ininya dan saya pamit dulu ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Salam dari Pak. Dadah. Yang ini enggak? Ya ini ya? Ya itu, ha. Mau beli ini enggak? Pak tukang iwak, Sarpi ini orang. Oh, ini berapa kongkol? Ini ya? Om ini berapa? Itu 17.000 yang 17.000. Amora. Ini airnya udah cukup belum sih buat nasi 3 liter? Takutnya nanti lembek aku berat. Tapi aku kurang tahu. Biasanya aku kalau dikasih itu beli makan. Jadinya jangan masak nasi. Tapi kalau kita masukin 1 jari, bener nggak ya? Duh, nggak tahu juga. Sini. Ya Allah. Nggak tahu airnya kemana. Itu bukan segini. Ya Allah, udah biar gua aja. Sila. Ya udahlah. Ya ampun, sabar Mor. Itu kan biar masakannya enak. Bawa apa? Ya, bawa apa? Ya, ya. Guntur. Caca kemana? Caca! Caca! Ya walaupun agak gosong dikit, tapi tetap enak lah ya guys. Apalagi makannya bareng-bareng gini. Tapi tenang aja kok guys, sudah aku ambil yang gosong tadi, udah aku makan. Iya. Iya, bener banget. Oh ya guys, habis makan ini kita lanjut dulu ya guys. Iya, oke. Oke. Silakan Pak. Apa suaranya jangan suara berat-beratin. Guys, untuk tanamannya sesuai
perbarisan aja ya. Terus juga perhatikan kedalaman tanahnya biar akarnya tuh kuat. Oke, Hafa. Oh iya, nanti apa namanya tuh? Jaraknya 1 meter ya. Oh, takutnya ini dia pas udah tumbuh, kalau udah gede takutnya tabrakan, makanya. Oh ya. Oke. Oke. Oh, mager banget yuk. Mager banget belajarnya. Mbak Fir, lagi ngapain? Oh iya, lagi bikin repot. Mau dibantu nggak, Mbak? Lo nggak usah apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Duh, berat banget sih ini kerjaan. Maksudnya kalau bener sih, kerjain lo. Udah lah, nggak usah dikerjain, nanti juga selesai sendiri kalau yang lain kerja. Kalian kenapa sih kayak gini? Kenapa sih dari tadi aku liatin duduk-duduk aja terus di sini? Kalian tuh nyadar nggak? Kalian tuh punya peran penting tau di sini. Ezra, kamu kan orang asli sini. Harusnya kamu jadi contoh yang baik dong bagi yang lain. Lily juga nih. Walaupun kamu biasa belajar bagaimana memahami tentang manusia, harusnya kamu di sini juga belajar gimana sih cara memahami lingkungan sekitar. Ngatur banget. Gini loh guys, warga sekitar kan udah percaya sama kita. Kalau mereka ngeliat kita nggak kompak kayak gini, gimana mereka mau percaya sama program kita nantinya? Di sini tuh bareng-bareng, susah senang bareng-bareng. Jangan sampai ada yang ngerasa berat sendiri, ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, kami dari jurusan psikologi. Kali ini kami akan sebelumnya perkenalan diri dulu lah ya. Iya, boleh. Kalian bisa panggil aku Kak Lia. Halo Kak Lia. Kalau yang ini aku Kak Lili dari BK. Nanti kalau misalnya ada yang melihat boleh di Lili ya. Oke. Kalau aku Kak Vira dari jurusan psikologi. Selamat kenal. Halo Vira. Sebelumnya kita langsung dulu ya. Oke Kak Lili. Saya Rada, ada Kak Linke, Ramodia, Anastasia, hadir Kak, Syafis, Hadir. Hanif, Hadir. Karin, saya Zaina, hadir Kak. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama hari ini. Jadi hari ini kita bakal berdiskusi bareng, belajar dan share ilmu yang bermanfaat ya. Iya, Oke? Kak. Siap. Jadi tema hari ini itu ada Nah, jadi tema hari ini itu kita tuh akan belajar tentang jati diri dan keimanan. Adik-adik semua, masa remaja itu masa yang paling indah, tapi juga masa yang paling menyebalkan. Benar nggak? Iya. Nah, betul. Kalian itu mulai cari siapa itu diri kalian. Kalian itu mulai kenal rasa kecewa, rasa takut, bahkan rasa saling cinta. Nah, intinya kalian itu kuncinya itu belajar jadi diri sendiri yang lebih jujur. Iya Kak. Ya, jadi gini guys, masa-masa SMP kalian itu masa seru banget kan kalau mau nyari jati diri. Ya, kalian pasti bingung kan sama perasaan atau hubungan kalian.
Sekian apa yang bisa kami kakak-kakak di sini sampaikan hari ini. Kami izin pulang dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Enggak, tolongin ini ya, gue pegangin apa namanya meterannya sini. Pegangin dulu. Sini Zura pegangin dulu. Tolongin gue. Berapa? 26. Zura fotoin situ. Nanti buat laporan sama GoPro. Nah, udah. Siap balik arsitektur. Emang teliti banget dah lo, Ruby. Mbak Ruby, Iya, mau kantor dulu. Mbak, kalau kamu butuh data-data sejarah bangunan tua di sini, nanti saya kasih tahu. Oh, oke, siap. Ya, soalnya katanya ada beberapa peninggalan leluhur, tapi sekarang udah mulai rusak. Oh, gitu. Oke, Ya. Matra. Tunggu ya. datanya. Aman, siap. Oke. Jalan. Udah menang. Tuh tambah 2 tuh, siapa tuh? Kenapa? Itu tuh kartu kan? Gue enggak, astaga. Uno. Lili, astaga Lili. Iya. Bocil-bocil yang mendasar. Kemarin ngerasa aneh gak sih malam ini? Anginnya kenceng banget, kayak ada ngeliatin kita dari ujung sana. Kudu kamu merinding deh. Kan biasanya tuh di desa itu kan suasananya kayak sepi dan tenang gitu ya. Tapi kok sekarang kayak mencekam gitu. Terus ya, kalian tahu gak sih? Tadi tuh ada suara derap langkah kaki berat di depan pagar. Sumpah. Iya. Terus pas dilihat kosong, nggak ada apa-apa. Mereka suara. Tapi ya tahu. Tadi pas aku mandi kayak ada yang ketok. Mbak Lili semua. Kok mati lampu? Ezra apaan sih? Trik banget. Sabar. Kalian tahu gak sih dulu di posko ini nih kuburan sebelum bangun posko ini. Dan katanya di sini tuh ada orang hilang. Nggak usah ngomong nggak jelas. Ih Ezra udahlah, jangan ngomong yang aneh-aneh loh. Jangan bikin suasana makin serem, kita ini rame loh. Ezra, please deh. Kita kan mahasiswa, kita tuh di sini bawa ketenangan, bawa ilmu, bukannya malah bikin suasana makin serem kayak gini. Iya guys, bener apa itu yang Lia bilang. Nggak usah deh dengerin apa kata Ezra. Nggak perlu ada yang ditakutin. Mending itu sama-sama baca doa aja. Emang Ezra bener banget. jelas nih Ezra ini. Iya kan? Nah bener tuh Vira, sekarang semua udah pada tenang kan? Iya. Jadi sekarang kita mending istirahat aja yuk. Iya. Besok kan jadwal kita pada tuh kan ada Iya, yang padat banget. mau penanaman pohon sama penjualan kesehatan. Jadi cewek tidur yuk. Biar tidur yuk. Jangan sih guys. Diam ya Ezra. Ayo masuk kamar yuk. Alhamdulillah. Lanjut main yuk, lanjut. Kamar aja. Kita bandel. Iya, enggak begitu. Udah jam 7.45, padahal janjian jam 7. Kita masih kayak hutan di pinggir desa itu loh. Mana sih Lila sama Ezra? Lili masih sisiran katanya di kamar. Dia ganti baju lagi juga. Katanya sih biar kelihatan rapi di mana aja. Padahal kita mau masuk hutan, nanti kotor lagi kena tanah. Iya, Ezra juga tuh. Tadi katanya bilang mau ambil alat, tapi malah ngobrol sama temen Karang Taruna. Kalau makin panas, nanti kerjanya makin susah. Ya kan? Hai semua, sorry ya lama, soalnya tadi harus siap-siap dulu. Kenapa sih kok mukanya pada serius-serius banget? Bersih, gue tadi ketemu tetangga gue dulu ngobrol bentar. Di sini juga kecil nanti sampai.
Jadi Edra, itu kerja lapangan, bukan pesta. Kalau kalian kayak terus, kapan selesainya? Program kerja kita pasti bakal terhambat. Tolong, please, satu kali ini aja kita kerjasama, jadi biar cepat selesai. Aduh, iya ya, bawel banget. Emang lo pikir lo siapa? Bacot banget. Iya, maaf sih bos. Ya udahlah, ayo berangkat. Woi, uang kas kita hilang. Ini gimana? Coba stop dulu. Hari ini hilang. Iya, Tadi masih ada nggak? masih banyak. Kita hari ini kan kerja bakti kan? Ini antara maksud dari kita, kalau enggak Siapa yang berani sih? Itu kan uang buat kita semua loh, bukan buat semua doang. Gila ya kalau sampai dari uang teman sendiri. Iya. Kalian berdua kan yang sering bolak-balik masuk sini, Ezra. Lo bilang lo kenal semua orang di sini. Jangan-jangan lo ada main atau ngebiarin temen lo masuk sini. Jangan tuju sembarangan lah ya. Lu pikir gua butuh banget uang kayak gitu? Gua tuh cuma lewat doang. Jangan karena lu nggak tahu apa-apa, lu jadi sok tahu. Dengerin ya Ezra. Di sini tuh situasinya tuh udah mencurigakan banget. Apalagi Lily. Lo kan yang tadi butuh uang tambahan buat alat bimbingan lo itu. Jangan-jangan lo kan yang ngambil uang itu. Lo tuh harus tahu, munafik tuh gak? Lo pikir gue butuh uang kayak gitu? Lo gak pasti. Bukan gue. Udah guys, jangan Kurang apa sih, ha? Sekarang uang kita yang hilang. Gak usah bawa orang lain buat tutupin semua kesalahan lo. Egois banget sih lo jadi orang. Lo apaan sih? Udah. Lo yang ambil duitnya kan? Gak mungkin lah. Kan gue yang bendaharanya. Lo gak usah tutupin duit jadi lo. Uangnya tuh lo ambil. Udah. Jangan tuduh teman gua. Kalau lu pikir kita orang yang nyuri, buktiin, jangan pakai omongan doang. Wah, terus siapa? Ezra, jangan mentang-mentang temenan lama sama Lily, lo nutupin semua kebusukannya dia. Gimana sih? Lo tuh bukan gue yang jalan tau lo yang munafik. Gak bisa. stop. Masalahnya kita tahu uangnya hilang. Dan juga kita ini satu kelompok, bukan musuh. Kita ini teman. Terus apa? Terus gimana dong? Solusi. Untuk sekarang kita pakai uang pribadi dulu. Gak mau. Oh. Diam. Jadi untuk kepentingan kita semua, kita terpaksa harus pakai uang pribadi. Dan juga untuk masalah ini, aku akan gak stop untuk mencari siapa pelakunya. Bener ya? Udah stop, udah sana pergi. Guys, ke bawah guys. Jadi gini Pak Willy, uang kas kami hilang. Padahal dari kemarin itu ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena ada yang ngambil. Jadi kami tolong ke Bapak untuk mencari siapa pelakunya, Pak. Ini tanggung jawab saya. Nah, kebetulan di sini ada Pak Slamet. Pak, Bapak kan kemarin orang yang berkeliling di desa ini. Bapak kemarin lihat nggak siapa yang masuk rumah ini? Iya Pak. Saya sebenarnya ragu, cuma demi kebenaran saya jujur aja deh. Kemarin saya lihat di depan rumah ini, di depan pintunya yang kebuka, saya nggak ada orang yang masuk, dan itu Sanatra. Dia masuk, dia membawa amplop warna coklat, lalu pergi ke arah hutan secepat-cepatnya. Hah, Sanatra itu nggak mungkin banget Pak. Pak Slamet itu mungkin salah lihat. Soalnya Sanatra itu orang jujur. Mas Edra, saya ini masih muda, mata saya belum rabun. Saya lihat persis dengan mata kepala saya sendiri. Kemarin itu Sanatra pakai baju warna kuning dan sarung kan. Rambutnya juga agak gondrong-gondrong dikit kan. Ada. Sanatra. Anak itu sudah saya anggap seperti anak sendiri.
Saya kasih kepercayaan, saya kasih dia tempat tinggal, tapi kok dia tega berbuat seperti itu? Pak Willy, Pak Slamet, nggak mungkin Pak, nggak mungkin Sanatra. Sanatra itu orangnya benci sama desa ini, jadi nggak mungkin dia pelakunya. Kadang manusia itu pandai menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia anak yang pintar, tapi dia juga tergoda dengan uang. Bukti dan saksinya juga udah jelas. Kita minta penjelasan dari dia sekarang. Gak jelas banget, masa diambil sebenarnya? Nah, itu dia orangnya. Dasar, kamu udah gak tadi untung. Mana uangnya, San? Balikin uang mahasiswa itu. Bener. Udah warga udah percaya malah curi. Jelas. Gak jelas lo ini. Apa bapak ibu ini? Saya aja nggak tahu kalian ini marahin kenapa. Uang yang kalian bilang hilang itu saya nggak tahu. Saya aja nggak ngambil apa-apa. Kemarin aja saya itu cuma ngambil kunci motor yang ketinggalan di meja. Itu aja cuma sebentar. Saya ini nggak bohong. Mau ngelak apa lagi kamu Sanatra? Pak Slamet udah lihat kamu. Dia bersaksi di depan semua orang. Kamu ini anak kurang ajar ya. Saya udah kasih tempat tinggal, saya lindungin kamu. Kamu mau curi-curi di belakang saya. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu cuma anak yatim piatu yang saya kasih ampun tinggal di sini. Dasar pencuri banget, jelas. Masa? Iya. Pak Willy jangan ngomong kayak gitu. Gue nih udah yakin sama Sanatra ini kalau dia nggak nyuri, pasti dia ada campur tangan dari seseorang. Diam kamu Ezra. Kalau kamu terlibat sama dia, berarti kamu bersekongkol sama dia. Udah, Sanatra, pergi kamu dari desa ini. Kamu gak boleh balik sebelum kamu kembaliin uang anak-anak itu. Oke, kalau kebenaran di sini nggak didengar, saya pergi. Udah, nggak usah ikut jauh-jauh. Nanti kalian tuduh macem-macem. Dra, makasih ya udah percaya sama gua. Jagain desa, gua mohon jagain desa, jagain warga, sebelum Kira ya. Udah, itu aja sih. San, maafin kami ya, maafin aku juga. Aku seharusnya lebih percaya sama kamu. Aku malu, bahkan kami semua malu banget sama kejadian ini semua. Makasih ya, Fir. Cukup kamu yang percaya sama aku aja udah jadi kekuatan besar untuk aku. Ingat pesan saya dulu. Desa ini punya rahasia kelam. Hati-hati sama Pak Willy. Dia gak kayak yang kalian kenal. Nanti saya akan balik ke sini. Saya janji. Pas saat saya balik, nanti kebenaran akan berdiri tegak di sini. Ya begitu ya. Dra, temenin yuk. Macam bawa kemarin. Marsa, buat apa sih? Semua udah kayak gini juga. Udah sih, ayo temenin dulu. Lo tuh belum kerja dari tadi, cepetan. Enggak sih, gue mau foto bentar ya, kayak retak kemarin itu udah bener. Bentar. Apaan dulu? Ya. Zra, gue rasa dulu tuh yang paling semangat nyeritain kehebatan desa ini. Sekarang apa sih lo berubah? Dunia ini gak adil, Bi. Temen gua difitnah kayak gitu. Dan gua nggak bisa belain sebagai anak di sini. Tapi ya kalau tapi Zra, kalau lo nyerah kayak gini, yang ada keadaan tambah runyam. Sanatra bakal sedih nggak kayak gini. Kalau lo mau buktiin kebaikan, kebenaran yang bakal ada nanti, ya lo jangan kayak gini. Lo jangan berhenti tengah jalan. Sanatra tuh bakal sedih kalau lo kayak gini. Gue bego banget sih, Bi. Malah ngebuan tuh musuh senang pas gua lagi hancur. Lu bener sih, Bi. Gua harus bangkit. Kayak gitu. Gua harus selesaiin semua program gua. Nah gitu dong. Habis itu gua bakal cari pelaku musuh. Nah gitu dong. Tadi kek.
dikasih makan makanan yang bergizi dan jangan lupa minum air putih. Oke. Ada yang mau tanyain lagi soal ini? Enggak. Ada. Oke. Kita udah ketinggalan rombongan tahu di depan. Dengar suara nggak? Gue dengar suara sesuatu. Alah, bodo amat. Mereka juga cuma tinggal sebentar kok. Paling seminggu lagi. Yang penting sana udah gue usir. Selamat, lo inget ya, uang itu buat modal kita berdua. Kalau lo berani bocorin itu, inget ancaman buat keluarga lo kemarin. Keluarga lo bisa gue usir. Paham? Ezra, lo denger nggak itu suara Pak Willy? Dia lagi ngomong sama siapa? Ya, gue punya ide. Ayo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Kak. Saya Mona dari Fakultas Ekonomi. Nah, hari ini saya mau membahas sedikit tentang pengelolaan keuangan dan keuangan keluarga. Jadi, banyak dari kita yang bekerja keras untuk mencari uang, tapi suka bingung, kenapa sih uangnya itu cepat banget habis padahal baru gajian. Benar. Nah, jadi caranya itu kuncinya ada di pengaturan. Nah, jadi sisakan sedikit untuk kebutuhan pokok dan juga keinginan, serta sisakan untuk menabung, sisakan untuk menabung supaya kita tuh bisa untuk dana darurat di kemudian hari. Oh, gitu. Oke, Sekian dari saya Kak. dan akan melanjutkan. Mari saya lanjutkan ibu-ibu semua. Saya Yuna dari Teknik Industri yang akan bahas soal cara kerja cerdas dan efisien. Jadi, ada yang tahu nggak apa itu cara kerja cerdas? Nggak tahu, Kak. Jadi, cara kerja cerdas itu artinya kita kerja cepat, hasilnya bagus, tapi tenaga nggak kebuang sia-sia. Contohnya itu, kayak kita kalau lagi mau kerja bakti atau panen. Nah, kita atur dulu nih alat-alatnya, kemudian kita bagi tugas yang jelas, dan biar kita itu nggak bolak-balik buat ngabisin waktu, buat ngambil barang yang ketinggalan. Nah, di kantor desa juga begitu. Administrasi harus rapi, kemudian arsip disusun teratur, biar warga yang mau ngurus surat itu nggak perlu nunggu waktu lama. Oh, gitu, Kak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, makasih, Kak. Waalaikumsalam. Asem. Capek banget ya. Iya, tapi seru sih. Enggak sih. Karena kan kita kan bisa penyuluhan nih. Kita ke Pak Willy dulu buat lapor ke kewajiban penyuluhan kita. Oh iya, iya juga ya, biar hubungan kita tetap terjalin walaupun ada masalah uang kemarin. Iya. Ayolah sekarang lapor resmi, yuk. Ya. Iya, dengerin kamu Satra. Kamu jangan balik ke desa ini lagi ya. Kalau kamu berani balik, saya bisa usir kamu. Gimana persiapannya? Anak-anak itu buat juga uangnya hilang. Pak Willy, ini sangat berat. Kita butuh orang baik kayak Sanatra. Dia itu sopan dan sering bantu banyak orang. Kalau kita ketahuan main-main, saya bisa apa, Pak? Halo, diam. Uang buat lo. Uang ini lebih dari cukup buat lo. Kalau lo nurut, kita sama-sama enak. Tapi kalau lo bocorin rahasia, ingat keluarga lo, ingat jabatan lo. Keluarga lo bisa gua usir dari kampung ini. Siap, Pak Willy. Saya akan melakukan apa yang Pak Willy suruh. Saya akan bilang kalau Sanatra itu masuk ke rumah, ambil amplop besar, dan pergi. Saya siap menjadi saksi. Nah, gitu dong. Jadi orang kampung itu yang pintar. Alur ceritanya udah jelas. Saksinya udah ada. Sanatra harus keluar dari kampung ini biar hak warisnya hilang. Rabun, saya lihat persis dengan mata kepala saya sendiri. Kemarin itu
Sanatra pakai baju warna kuning dan sarung kan. Rambutnya juga agak gondrong-gondrong dikit. Ya, terus. Mau ke Malek. Apa kita umumin? Oh iya, 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 Ya, benar, benar, umumin, benar, umumin. benar. Ayo, umumin. Guys. Apa? Guys, Bener guys. Guys, ada apa? Kenapa? Kok heboh banget? Woi, Kenapa? Apa itu? Ini, oh my god, kalian tahu kan? Kok bisa sih sejahat itu? Sejahat banget. Kita harus laporin tuh sekarang. Kita bodoh banget ya. Parah. Banyak orang penjahat. Padahal dia korban loh. Kita harus perbaikin ini. Kita harus minta maaf sama dia secepatnya. Iya sih benar itu. Minta maaf yuk. Ayo, sekarang kita keluar dari sana. Iya benar yuk. Ayo. Ayo guys, ayo. Kita lapor ke keluarga. Ayo. Mau beli es krim juga ke sana yuk. Nggak mau. Maunya Ya, dengerin kamu Sanatra. Kamu jangan balik ke desa ini. Kalau kamu berani balik, saya bisa usir kamu. Astaga Pak Willy, sumpah jahat banget gak sih? Selama ini kita percaya loh sama dia. Sumpah kak, suruh Pak Willy gak sih? Ih, kok dia ternyata tidak nyangka banget. Oh, kita kesana yuk. Yuk. Ibu-ibu, ayo, tahu nggak tadi pengumumannya? Cepat ayo, sekarang. Kita cari Pak Willy ya. Sekarang. Terus ganjal. Ibu kesana. Ibu, kenapa? Mau kemana ini? Ya kita mau cari Dengar Pak ya? Willy. Ada itu. Pakai nanya. Oke, toh itu. Oh ya, ayo. Cepat. Ayo, amat. Cepat. Pak. Itu tuh. Pak Willy itu cepet. Dasar tuh orang itu. Kenapa ini? Jangan pada datang. Pak Willy, lihat mata saya. Terus lihat mata warga ini. Ada merasa bersalah nggak Pak Willy ini? Gimana sih? Jelas. Pak Willy pilih. Mau membalikan uang kas kami atau kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kan benar. Balikin makanya. Mana tuh Pak menurut Bapak? Kami laporkan. Iya. Saya ngaku. Saya yang ngambil uangnya. Saya yang suruh Selamat bohong. Saya takut kalau Sanatra balik ke desa ini, dia yang ngambil alih desa ini. Pergi orang. Pencurang. Keluar kamu dari desa ini. Kami tidak mau. Jahat Anda. Keluar aja. Pak Willy. San, maafin kita semua San. Maafin kita. Kita buta akan kebenaran. Zerak, ngapain kamu di sini, Zerak? Kita udah ungkap kebenaran itu fitnah. Oh, akhirnya kebenaran datang juga ya. Dan sekarang warga lagi nunggu buat minta maaf. Ya, udah, ayo. San, sini San. Selamat datang kembali ya Sanatra. Maafin kami ya Sanatra, karena kami udah terkena tipu daya orang jahat itu. Kami minta maaf. Ya minta maaf ya Sanatra. Ya ampun, gak enak banget. San, maafin aku ya, maafin kami. Kamu tuh orang baik, tapi kami semua mau nuduh kamu yang enggak. Kamu tuh orang yang paling jujur dan paling peduli sama desa ini. Tolong maafin semua kebodohan kami ya. Fir, semua itu kan udah berlalu. Saya ini nggak pernah benci sama kalian inilah. Saya ini cuma sedih karena kebenaran itu ketutup. Tapi lihat kan, kalian inilah sebenarnya yang pahlawan. Kalian nyari tahu kebenarannya, kalian yang buka aib desa demi kebenaran.
kalian yang beresin nama baik saya dan desa. Saya ini benar-benar terima kasih sama kalian semua. Sanatra sebagai koordinator desa dan saya juga Hafa sebagai ketua tim dan teman-teman saya ini mengucapkan selamat kembali lagi ke desa kami dan kami mohon maaf apabila kami sekelompok ataupun warga desa sini telah memfitnah Sanatra. Untuk semuanya, saya akan mengambil kembali amanat ini bukan untuk berkuasa melainkan untuk melayani. Saya tidak akan mengambil kekuasaan ini sendirian. Kita atur ulang semuanya dengan adil, jujur, dan transparan agar kejadian seperti kemarin tidak akan terjadi lagi. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak semuanya digerakin. Ayo! Ayo semuanya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, asik banget jadi seger gini ya badannya. Iya, Mbak. Iya. Ayo ibu, pemanasan dengan perahu. Aduh, gimana lagi berat banget ngangkat beginian. Pira, bantuin dong. Sini. Iya, Ruby. Bantuin Emangnya dong, cowok jangan. pada kemana? Nggak tahu, nggak jelas. Bantuin, berat banget. Weh Lili, tanam ini. Nizra, Saya baru yang parah. tanam yang bener ya. Nih. Seru banget nggak sih anak kayak gitu. Semoga ntar sukses deh. Bir, Iya, San, kenapa? makasih ya. Kalau nggak ada kamu sama Ezra, mungkin sampai sekarang aku masih disangka orang yang salah. Iya, San, nggak apa-apa. Aku sebenarnya dari dulu itu udah percaya sama kamu. Cuman, Kamu tahu nggak sih, yang kemarin pas saya pergi, yang paling saya khawatirin itu nggak bisa ketemu kamu, jadi nggak kamu bisa aja. Iya, San, nggak apa-apa. Maaf ya, dulu kalau aku sering bersikap gak ramah sama kamu. Ya nggak apa-apa, itu juga yang bikin aku jadi pengen lebih kenal dekat sama kamu. Iya. Iya. Mantap banget guys makanannya guys. Bener banget, enak. Tapi nggak kerasa sore ini kita udah mau pulang. Iya, kalau kamu. Iya nih, gue juga bakalan kangen banget sama adik-adik di sini. Kan? Semoga mereka jadi anak yang baik ya. Amin. Iya ya, nggak kerasa udah mau pulang aja kita. Tapi tenang aja, ini kan kampung gua. Kalian bisa kesini kapan aja. Oke. Iya ya, nggak kerasa. Aku juga bakal kangen banget sama tempat ini. Banget. Jadi sore ini kalian benar-benar pergi ya? Iya. Iya San, waktunya tuh udah habis. Kan udah harus kembali ke kampus. Tapi percaya deh, rasanya itu berat banget ninggalin tempat ini. Karena desa ini tuh udah jadi rumah kedua buat kami semua. Iya kan? Dan lo San, lo udah jadi sahabat gua, lo udah berubah banget. Bangga sih gua. Pasti. Mira, Ezra, kalian jangan lupa sama sini ya. Betul, desa ini selalu kelebar untuk kalian. Kalau kalian mau pulang, rumah kalian udah ada di sini. Gak bakal lupa San, setiap kejadian di sini pasti bakal jadi kenangan berkesan kok bagi kita semua, ya kan guys? Iya. Udah makasih juga ya, Fir. Kita udah mau pulang ya. Guys, ayo kita bikin video dulu. Ya. Ayo, seru. Yuk.
KKN Desa Sukabanjar. Itu kopernya guys. Tolong Amora. Enak bener gue ini. Bir, Oh iya San, kenapa? kabarin saya ya kalau misalkan kamu udah sampai. Nanti suatu hari saya bakal nyusul kota untuk jemput kamu. Iya San, aku tunggu ya. Jangan lupa ikutan kita di sini ya. Ya tungguin aku ya, nanti suatu hari aku bakal nyusul kamu ke kota. Perjalanan ini memang singkat, tetapi meninggalkan jejak yang dalam banget di hati kita semua ya. Di jembatan buat kalian ngobrol sama desa-desa, ngobrol sama desa. Dan kalau mau ngobrol sama desa-desa, gua siap bantu. Ingat. Kamu itu kami udah percaya aku. Hey, tarararasa. Berak. Ayo sabar, gak buka belum. Teman-teman, buat aja nemuin sesuatu yang indah. Oh my god, gila keren banget aja. Jatuh, udah gue bilang jatuh. Gak lihat tuh Adem, ya Allah. Jadi Jatuh. Diam. Kita ini teman, satu kelompok, bukan musuh ya. Ya. Kadang saling canda tawa, kadang besok lupa. Semua, semoga semuanya sehat-sehat ya. amin. Kita 11/7 udah mau end. Semoga nanti kalau misalnya kita udah lulus, sudah sukses, kita bisa ngobrol lagi. Amin. Semoga kita bisa ngumpul lagi, main lagi bareng. Amin. Semoga kelasnya nggak di rolling. Amin. Amin. Hai guys, anak-anak KKN dari kelompok 3. Jadi, gue mau nyampein pesan-kesan buat kalian selama lebih dari sebulan mungkin. Dari awal dikasih tugas sampai kita ada masalah. Ya itu. Pesan buat gue itu terima kasih buat kalian yang kalian tuh walaupun ada masalah itu tapi kalian tetap bangkit walaupun itu fatal banget ya. Dan usaha kita yang di sebelumnya tuh berakhir sia-sia. Dan itu aja sih, gue cuma mau ngucapin makasih atas kerja keras kalian. Terus untuk kesannya pas pertama kali, jujur gue seneng banget bisa dapat kelompok kayak kalian. Dan gue ngerasa gue di kelompok ini tuh bener-bener gue dapat peran yang apa yang gue mau. Dan gue kagum sama kalian. Kalian bisa kalian bisa bener-bener kontribusinya bener-bener pas gitu. Gue seneng bisa satu kelompok sama kalian. Guys. Dadah. Makasih banyak. Pulang ya. Pulang. Pulang. Jam berapa ini? Udah dingin ini.